Yusuke Sakazaki lahir di Mie Prefecture, Jepang pada 7 Agustus 1999, merupakan anak tunggal dan mengantongi gelar sarjana teknik. Yusuke adalah seorang mahasiswa Universitas Waseda di negara Jepang, khususnya Tokyo, yang minat mempelajari bahasa Indonesia. Yusuke mempelajari bahasa Indonesia pada tahun 2021 sebelum pandemi. Universitasnya menyediakan pembelajaran bahasa Indonesia selama 3 bulan, yaitu mempelajari tata bahasa, jenis kata, kosakata dasar untuk mengingat beberapa kosakata awal berupa textbook. Tidak belajar di kampus saja, ternyata ia juga mempelajari bahasa Indonesia secara otodidak agar lebih mahir untuk mengucapkan bahasa Indonesia. Trampolin adalah salah satu motivasi untuk Yusuke mempelajari bahasa Indonesia. Ia berpendapat bahwa warga Indonesia itu sangat ramah. Jadi ia nyaman berada di Indonesia. Nah, Jarampolin ini adalah seorang mahasiswa yang berhasil mendapatkan beasiswa untuk belajar di Jepang. Jarampolin mempunyai teman dari Jepang bernama Tomo, Otsuka, dan Yusuke. Mereka mempunyai grup bernama Waseda Boys. Yusuke ke Indonesia ternyata tidak hanya mempelajari bahasa Indonesia saja, tetapi ia menjadi content creator. Konten-kontennya lebih condong memperkenalkan keseharian Yusuke belajar, mengenal budaya Indonesia, makanan khas Indonesia, tempat wisata Indonesia. Nah, sebelum ia menjadi content creator, ia hanya mengetahui Indonesia itu hanya Pulau Bali saja. Kemudian ia berpendapat ketika ia baru menginjak Indonesia pertama kali, yang terlintas di pikirannya adalah Indonesia mempunyai udara yang panas dan situasi kendaraan yang macet. Sebelum datang ke Indonesia, Yusuke tidak menyukai makanan pedas, tetapi setelah ia datang ke Indonesia, ia menyukai sambal. Ia juga berpendapat bahwa makanan Indonesia itu sangat unik-unik, contohnya warteg. Pedagang kaki lima juga ia menyebutnya warung berjalan. Yusuke berpendapat ada hal yang jauh lebih menarik di Indonesia karena ia merasa aneh melihat mayoritas pada umumnya warga Indonesia menggunakan sepatu dalam kehidupan sehari-hari. Semua orang pakai sepatu, nggak pakai sandal. Aku kaget banget. Selain budaya dan makanan khas Indonesia, Yusuke juga pernah berkunjung ke tempat wisata yang ada di Indonesia seperti Bali, Labuan Bajo, Kota Tua, dan Monas. Ia juga berpendapat bahwa bangunan Monas sangat unik bentuknya karena bentuk bangunan Monas seperti bentuk es krim, dan ia juga sangat tertarik dengan ondel-ondel yang ada di Jakarta. Ketika ia pulang ke Jepang, ia selalu memperkenalkan budaya-budaya Indonesia kepada teman-temannya, dan ia juga merasa senang karena ia bisa berbagi pengalaman atau menceritakan budaya-budaya Indonesia kepada teman-teman Yusuke yang ada di Jepang. Dan ada kebiasaan buruk yang selalu Yusuke ucapkan atau melafalkan kalimat mantap jiwa ketika ia sedang berkomunikasi dengan teman dekatnya, sehingga teman dekatnya merasa kebingungan dan tidak memahami arti kalimat yang diucapkan Yusuke. Yusuke pun mempunyai tips and trik dalam mempelajari bahasa Indonesia, yaitu dengan membaca satu kosakata 1 detik lalu menghafal secara berulang. Aku mau memperkenalkan cara belajar buku kosakata pakai buku ini. Kalau belajar kosakata Jepang, bahasa Jepang, bahasa lainnya, cara rekomendasi aku, 1 kosakata 1 detik. Jadi ulang beberapa kali, jadi banyak ulangnya. Setelah itu bisa ingat kosakata baru. Duolingo adalah salah satu aplikasi yang digunakan Yusuke untuk mempelajari bahasa Indonesia. Tetapi di dalam aplikasi tersebut tersedia untuk mempelajari bahasa asing lainnya seperti bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan lain-lain. Kurang lebih 40 bahasa yang tersedia di dalam aplikasi tersebut. Mantap juga Duolingo, karena kalian juga belajar di Duolingo ya. Terima kasih. Nah, buat teman-teman jangan lupa sekali lagi buat
download Duolingo ya, karena bisa belajar banyak banget bahasa asing, ada 40 lebih, Chinese, Nihongo, dan lain-lain. Ada Spanish juga ada. Spanish juga ada, banyak banget. Bikin lagi banget. Dan belajar itu seru banget ya, kayak main game gitu. Jadi kalian coba download dan mulai belajar bahasa dari Duolingo, oke? Gratis juga guys aplikasinya, gratis, free, muryo, mantap. そうですよ。 The crab eats turtles. Penggunaan bahasa Yusuke pun masih banyak yang keliru. Contohnya seperti huruf R dan eng. Ia berpendapat bahwa ia kesulitan dalam melafalkannya. Nah, kalau yang paling susah buat Yusuke apa? Orang Jepang juga R dan R susah. Oke. Ya, dan juga pang dan pang. N, ngomong N. Ya, NG dan N. Ya, itu susah. Pagi ini aku membaca buku. Aku makan siang steak enak dan gurih banget. Habis itu aku latihan bagian lenggang dan dada dan kembali. Kata lenggang, tada, dan kemari tidak dilafalkan dengan jelas. Jadi kemungkinan yang mendengar ucapan Yusuke tidak memahami apa yang dimaksud Di olehnya. sini bertemu dengan Tomo dan Otsuka. Semua latihan squat tenaga. Setelah aku belajar bahasa Indonesia, Sekuat tenaga, salah sekuat tenaga, betul. Setelah betul. Pengucapan yang masih keliru. hari ini hari Sabtu, tanggal 6 November. Aku menulis buku hari yang ke-12. Kedua beras, salah ke-12, betul. Pagi ini aku belajar magnet kira-kira sekitar 2 jam. Habis itu aku bermain futsal di dekat kampus di swasta Tunggaham. Kita bermain game dengan orang-orang di sana. Tunggang salah dengan betul. Mereka mainnya pandai banget. Jadinya mereka berlari di lapangan lebih banyak daripada kita. Karena kita jarang bermain futsal, jadinya seru banget. Setelah itu, aku pulang ke rumah, aku langsung makan malam. Malam ini, aku makan ayam goreng. Hari ini hari Jumat, tanggal 19 November. Aku menulis buku hari yang ke-19. Pagi ini aku belajar tentang magnet. Akhirnya, aku selesai Salah, aku betul. belajar magnet. Mulai dari hari ini, aku belajar programming. Isinya tentang mesin program yang dapat belajar atau memilih mana yang benar atau salah dengan sendiri. Terus, aku pergi ke rumah Jerome untuk bikin konten. Kita bikin konten Whisper Challenge dan kita menukar kado. Jadi cara pelafalan kata yang diucapkan oleh Yusuke masih terdengar kurang jelas. Ia berpendapat bahwa mempelajari bahasa Indonesia sangat sulit. Bagaimana Anda? Sulit banget. Maji sulit banget. Tidak bisa sekali ya. Oh my god. Selain menjadi content creator, Yusuke juga berhasil menerbitkan buku perjalanan Waseda Boys. Dalam buku yang berjudul Waseda Boys menceritakan perjalanan persahabatan antara Yusuke, Otsuka, Tomo, Jerem Pauline. Di dalam buku tersebut mereka membahas tentang budaya Jepang dan juga merekomendasi tempat wisata atau kuliner makanan khas Jepang. Yusuke juga terus mengembangkan channel YouTube-nya sekaligus belajar bahasa Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahasa Yusuke termasuk ke dalam tingkatan B1 B2 yaitu tingkatan madya. Karena ia sudah menguasai tingkatan A1 dan A2, yaitu telah mempelajari kosakata dasar dalam penggunaan bahasa Indonesia sehari-hari. Kemudian Yusuke sedang memperdalam tingkatan B1 dan B2, yaitu mempelajari bahasa Indonesia secara tulisan maupun lisan untuk tujuan formal, seperti buku yang ia terbitkan bersama teman-temannya.